Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan kelas R3G dan yang terhormat Ibu Weni Wulandari selaku dosen mata kuliah Psikologi Kepribadian. Pada siang hari ini, kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang membahas tentang Abraham Maslow, teori motivasi. Sebelum melanjutkan presentasi ini, saya akan memperkenalkan kelompok 9. Yang pertama ada Cafid Aulia, dan yang kedua ada saya sendiri, Salma Aziza, selaku moderator pada presentasi siang hari ini. Dan yang ketiga ada Raja Bani Ibnu Ahmad, dan yang keempat ada Berliana Sri Yuniarti. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Biografi Abraham Maslow. Abraham Maslow merupakan seorang yang mengambil bidang studi psikologi di University of Wisconsin dan memperoleh gelar bachelor tahun 1930, master tahun 1931, dan PhD pada tahun 1934. Dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Abraham Maslow lahir di New York pada tahun 1908. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah atau bersifat dasar atau fisiologis, sampai yang paling tinggi, aktualisasi diri. Semakin tinggi need achievement yang dimiliki seseorang, semakin serius ia mengguliti sesuatu itu. Maslow bertolak dari dua asumsi dasar, yaitu 1. Manusia selalu mempunyai kebutuhan untuk berkembang dan maju. 2. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok terlebih dahulu sebelum berusaha memenuhi kebutuhan lainnya. Artinya kebutuhan yang lebih mendasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan tambahan yang lebih tinggi mulai mengendalikan perilaku seseorang. Selanjutnya ada teori motivasi, hierarki kebutuhan. Variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah atau relatif terpuaskan. Pemisahan kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksklusif. Kebutuhan bekerja tumpang tindih sehingga orang dalam suatu ketika bisa dimotivasi oleh dua kebutuhan atau lebih. Selanjutnya ada hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang diperlukan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan yaitu mendapatkan rasa aman, bebas dari kejahatan, serta bebas dari teror. Dan yang ketiga ada kebutuhan dimiliki dan dicinta, yaitu memiliki keluarga, teman, dan kekasih. Yang keempat ada kebutuhan harga diri, yaitu mendapatkan pujian, penghargaan, hadiah, dan juga tanda jasa. Dan yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuka hati sesuai dengan bakat dan minatnya. Teori aktualisasi diri Abraham Maslow. Aktualisasi diri adalah daya yang mendorong pengembangan diri dan potensi individu. Sifatnya bawaan dan sudah menjadi ciri seluruh manusia. Aktualisasi diri yang mendorong manusia sampai kepada pengembangan yang optimal dan menghasilkan ciri unik manusia seperti kreativitas, inovasi, dan lain-lain. Manusia baru dapat mengalami puncak pengalamannya saat manusia tersebut selaras dengan dirinya maupun sekitarnya. Ciri-ciri orang yang dapat mengaktualisasikan diri. 1. Kemampuan melihat realitas secara efisien. 2. Penerimaan diri sendiri, orang lain, dan kodrat. 3. Spontan, sederhana, dan wajar. 4. Terpusat pada masalah. 5. Memiliki kebutuhan akan privasi dan independensi. 6. Berfungsi secara otonom.
7. Apresiasi yang senantiasa segar. 8. Pengalaman puncak atau pengalaman mistik. 9. Minat sosial. 10. Hubungan antar pribadi. 11. Struktur watak demokratis. 12. Membedakan antara saran dan tujuan, baik dan buruk. 13. Rasa humor yang tidak menimbulkan permusuhan. 14. Kreativitas. 15. Resistensi terhadap inkulturasi. Baik, selanjutnya di sini ada kebutuhan aktualisasi diri. Di sini ada 7 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan pengenalan diri sendiri, penerimaan diri sendiri, kenyataan diri sendiri, hubungan interpersonal yang mendalam, penghargaan diri sendiri, pemenuhan diri sendiri, dan persepsi yang sehat dan realistis. Slide selanjutnya ada kritik teori Maslow. Pengertian tentang kebutuhan yang berjenjang tidak tepat. Kebutuhan manusia tidak perlu dikategorikan ke 5 jenjang kebutuhan. Yang kedua, tidak perlu ada kasta kebutuhan. Manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Yang terakhir itu ada penelitian Maslow tentang orang yang dapat mengaktualisasikan diri tidak dilakukan secara ilmiah. Baik, kepada rekan-rekan semua, itulah materi hasil diskusi kelompok 9 yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga dapat dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih kepada Ibu Weni Wulandari dan rekan-rekan yang sudah menyimak presentasi kelompok 9 pada siang hari ini. Kami kelompok 9 memohon maaf bila saat penyampaian materi ada kesalahan kata dan kurang dimengerti. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.